Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintia Dwi Yunia Putri. Saya dari program studi farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan menyampaikan materi dari tugas makalah yang telah saya buat. Pertama-tama saya akan membahas di pendahuluan, di mana 1.1 terdapat latar belakang. Di latar belakang ini saya membahas tentang apa itu pendidikan karakter religius, apa itu pendidikan, apa itu karakter, dan apa itu religius, sehingga dapat disimpulkan bahwa karakter religius selain harus didasari oleh diri sendiri, juga dibantu oleh pendidikan baik itu formal maupun non formal. Hal ini agar terciptanya sifat berakhlak dan berbudi pekerti. Adapun rumusan masalah yang saya bikin, pertama, apa yang dimaksud dengan karakter religius, mengapa karakter religius itu penting, bagaimana bentuk nilai-nilai religius itu, bagaimana ciri-ciri karakter baik dan buruk yang terbentuk, bagaimana cara menjadi insan yang berkarakter religius, apa yang dimaksud dengan karakter religius dan Qur'ani, bagaimana nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tujuannya pertama untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan karakter religius, kedua untuk mengetahui pentingnya karakter religius, ketiga untuk mengetahui bentuk nilai-nilai religius, keempat untuk mengetahui ciri-ciri karakter baik dan buruk yang terbentuk, yang kelima untuk mengetahui cara menjadi insan yang berkarakter religius, yang keenam untuk mengetahui apa saja yang dimaksud dengan karakter religius dan Qur'ani, yang terakhir adalah untuk mengetahui nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Di sini akan masuk ke tahap pembahasan. Pertama saya akan mengartikan apa itu pengertian dari karakter dan religius, sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa arti pengertian karakter dan religius adalah sebuah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian, sikap, perilaku seseorang yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa dan berlandaskan ajaran-ajaran agama. Yang kedua, saya akan membahas pentingnya karakter religius. Nilai religius yang kuat merupakan landasan bagi seseorang untuk kelak menjadi orang yang dapat mengendalikan diri terhadap hal-hal yang bersifat negatif. Nilai religius merupakan nilai yang mendasari pendidikan karakter, karena pada dasarnya Indonesia adalah negara yang beragama. Nilai religius yang bersifat universal sebenarnya dimiliki oleh masing-masing agama, sehingga tidak akan terjadi hegemoni agama yang dipeluk mayoritas kepada orang-orang yang memeluk agama minoritas. Yang ketiga, saya akan membahas bentuk-bentuk nilai religius, di mana dimensi nilai-nilai religius diantaranya dimensi keyakinan atau akidah dalam Islam, menunjukkan pada seberapa tingkat keyakinan Muslim terhadap kebenaran ajaran agamanya, terutama terhadap ajaran-ajaran yang bersifat fundamental dan dogmatik. Di dalam keberislaman, isi dimensi keimanan menyangkut keyakinan tentang Allah, para malaikat, nabi atau rasul, kitab-kitab Allah, surga dan neraka, serta qada dan qadar. Aspek kaidah dalam dunia pendidikan Islam pada dasarnya merupakan proses pemenuhan fitrah bertauhid. Ketika berada di alam arwah, manusia telah mengikrarkan ketauhidannya itu. Pembahasan yang keempat adalah ciri-ciri karakter baik dan buruk yang terbentuk. Pertama, karakter baik yang terbentuk adalah cinta kepada Allah. Yang kedua adalah sopan dan santun. Sedangkan karakter buruk yang terjadi jika tidak menanamkan nilai religius diantaranya, pertama melakukan kekerasan sesama manusia, dan yang kedua adalah durhaka terhadap orang tua. Pembahasan yang kelima adalah menjadi insan yang berkarakter religius, di mana di sini terdapat 3 hal. Yang pertama moral knowing, yang kedua moral feeling, yang ketiga adalah moral action. Pembahasan keenam yaitu maksud dari karakter religius dan Qur'ani. Di sini generasi Qur'ani yaitu generasi
atau angkatan yang hidup dan menjalani kehidupan sebagai pengamal Al-Quran, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Al-Quran, berpegang teguh terhadap Al-Quran, serta bangga terhadap Al-Quran. Dan pembahasan terakhir yaitu nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, di mana nilai-nilai yang tercantum dalam Al-Quran memiliki kegunaan untuk merubah kehidupan manusia menjadi lebih baik lagi. Gambaran dari nilai-nilai tersebut adalah akhlak, maka kita perlu mengetahui apa saja akhlak yang baik maupun yang buruk, hingga kita bisa melakukan dan menjauhinya. Akhlak ada dua macam, yaitu pertama, akhlak terpuji adalah akhlak yang senantiasa berada dalam kontrol ilahiyah yang dapat membawa nilai-nilai yang positif bagi kemaslahatan diri sendiri dan umat. Yang kedua adalah akhlak yang tercela, yaitu akhlak yang berada di luar kontrol ilahiyah atau asalnya datang dari hawa nafsu yang berada dalam lingkup syaitan. Dari makalah yang telah saya bikin, saya mendapatkan kesimpulan karakter religius dan Qurani sangat penting untuk di kehidupan seseorang. Karena itu adalah dasar untuk mewujudkan karakter yang baik dari diri seseorang agar tidak terjadi penyimpangan dalam berperilaku. Yang kedua, ada saran dari saya sebagai seorang yang berkarakter religius dan Qurani harus dapat mencegah penyebab dari perbuatan buruk dan meninggalkan karakter religius, dan harus memiliki sifat yang bertanggung jawab dalam menjalankan hal-hal baik. Baiklah, sekian penyampaian materi dari makalah yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.